Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Atani atin min rabbi fahbirni annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Qala fakultu wa in zana wa in saraka. Qala wa in zana wa in saraka. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Arti hadis yang ke-13 yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahuku bahwa barang siapa di antara umatku mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah, maka ia pasti akan masuk surga. Fakultu, lalu ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menimpali ucapan beliau dalam lanjutan kalimat berikut ini. Fakultu wa in zana wa in saroko, yakni sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menimpali ucapan beliau meskipun ia pernah berzina dan mencuri. Wa in zana wa in saroko, meskipun ia pernah berzina dan mencuri. Nah, ini adalah dialog yang terekam di dalam riwayat hadis Nabi kepada sahabatnya. Nah, ini hadis ke-13 ini berkaitan dengan kita semuanya itu untuk menjaga tauhid yang kita punya. Jangan sampai kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti yang sudah dijelaskan di dalam keterangan tersebut, bahwasanya ketika kita melakukan sebuah dosa, maka Allah masih mengampuni dosa tersebut meskipun dosa itu berzina ataupun mencuri. Jadi masih ada potensi untuk kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ketika di dunia kita pernah melakukan pencurian maupun zina. Ini bukan berarti dosa yang kita lakukan itu diperbolehkan, tetapi itu sebagai isyarat bahwasanya sebesar-besarnya dosa itu masih ada potensi kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tetap memberi hukuman terhadap dosa yang kita lakukan.
Nah, berdasarkan hadis tersebut, hadis tentang pelaku zina dan pencuri yang tetap masuk surga, itu maksudnya adalah Allah menekankan harapan kepada seseorang supaya seorang tersebut untuk segera bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya. Nah, selama mereka bertauhid dan bertaubat dengan tulus kepada Allah. Ini menunjukkan kasih sayang Allah di mana pelaku dosa besar tidak kekal di neraka asalkan tauhidnya terjaga. Meskipun harus disucikan dari dosa terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud dari hadis yang ke-13. Nah, poin-poin penting dari hadis yang ada di hadis ke-13 ini, kitab Darul Ahadis, yaitu pintu taubat itu akan selalu terbuka bagi seorang muslim yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, pelaku zina dan pencuri jika bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesal, berhenti dan tidak mengulangi, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yaitu tauhid adalah kunci. Hadis tersebut merujuk pada individu yang masih memiliki keimanan atau tauhid di dalam hatinya sehingga mereka tidak kekal di neraka. Jadi selama kita mempunyai keyakinan yang ada dalam diri kita, keimanan kita kepada Allah tidak hilang, maka kita tidak kekal di neraka. Kemudian poin selanjutnya adalah dosa besar dengan kekufuran. Zina dan mencuri adalah dosa besar, namun bukan perbuatan syirik yang menghapuskan iman secara total. Kemudian poin inti dari hadis tersebut selanjutnya adalah zina majazi, zina mata, tangan, dan lain-lain. Beberapa riwayat merujuk pada zina majazi atau dosa kecil yang mendekati zina. Yang jika seorang menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecil ini dapat diampuni. Jadi itulah yang dimaksud dengan meskipun berzina dan meskipun pencuri, itu tetap ada kemungkinan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena pintu taubat terbuka, tauhid itu tetap ada di dalam jiwa seorang manusia Islam, kemudian dosa besar itu kita niatkan untuk tidak melakukan lagi sehingga tidak sampai kita itu mengalami kekufuran. Kemudian yang dimaksud dengan zina tersebut adalah zina majazi, zina tangan, zina mata, dan lain-lain yang merujuk pada beberapa riwayat bahwasanya zina majazi atau dosa kecil yang mendekati zina yang jika seorang menjauhi dosa besar, dosa kecil ini dapat diampuni. Jadi kita intinya jangan sampai itu mensyirikan atau mensekutukan Allah. Dengan demikian, hadis ini tidak melegalkan perbuatan zina dan mencuri, melainkan menegaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi hamba yang mau bertobat. Hadis yang ke-13, riwayat Muslim dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-14. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biya asyra hasanatin wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'a lahu asyra darajatin wa radda alaihi mislaha rawahu Ahmad an Abi Thalha. Nah, ini yang hadis ke-14 ini berkaitan dengan keutamaan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam hadis tersebut yang artinya atani atin min indi rabbi azza wa jalla. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku. Faqala, dan berkata, man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asra hasanatin. Barang siapa di antara umatku bersolawat kepadamu satu kali, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan baginya. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis tersebut. Salah satunya adalah ketika kita bersolawat satu kali, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian di lanjutan hadis tersebut dikatakan,
Wa maha anhu asyra sayyiatin. Menghapus 10 keburukan dari dirinya. Kita membaca satu sholawat mendapatkan 10 kebaikan dan 10 kejelekan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan wa rafa'alahu asyra darajatin, dan meninggikan 10 derajat untuknya. Wa maha anhu asyra sayyiatin wa rafa'alahu asyra darajatin wa radda alaihi mislaha, dan memberinya hal-hal yang serupa dengan semua itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kita sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan keberkahan dari amal yang kita lakukan. Dengan membaca satu solawat, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan dan 10 keburukan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan bersolawat kepada Nabi mendapatkan pahala? Nah, ini ada beberapa penjelasan yang diambil dari beberapa sumber yang ada di kitab-kitab yang lain, bahwasanya ketika kita bersalawat kepada Nabi ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, orang yang membaca sholawat menjalankan aktivitas yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun makna sholawat Allah dan sholawat umatnya itu berbeda. Ibaratnya kita itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang kita tahu masyhur, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang kedua, orang yang membaca sholawat menjalankan aktivitas yang sama dengan malaikat, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad, itu Allah dan malaikat sebagaimana yang ada di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian yang ketiga, umat Islam yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak Allah juga bersolawat kepadanya. Nah, itulah manfaat solawat yang ketiga. Kemudian yang keempat, setiap kali seorang membaca solawat, Allah membalasnya dengan 10 kali solawat. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersolawat untuk mereka yang bersolawat kepadanya. Nah, inilah kebaikan yang kita dapatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari solawat yang kita lantunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi sebagaimana yang ada di penjelasan hadis. Dan ketika kita membaca sholawat mendapatkan 10 catatan amalan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya, orang yang membaca sholawat akan ditutupi kesalahan dan kekhilafan mereka. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membaca sholawat akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita seharusnya itu untuk sering-sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW apabila kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca sholawat bisa menjadi sebab yang dapat mencukupi kepentingan duniawi dan ukhrawi mereka. Dan yang ke-10 adalah membaca sholawat bisa menjadi sebab atas diampuni dosa-dosanya. Bagaimana yang dijelaskan di dalam hadis tadi, yaitu wa maha anhu asyra sayyiatin, bisa menghapus 10 kejelekan yang kita lakukan. Nah, inilah manfaat dari kita mengucapkan sholawat. Hadis penjelasan yang hadis ke-14 yaitu berkaitan dengan keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain banyak-banyak manfaat lagi yang ada di dalam penjelasan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada hadis yang ke-15. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajataka.
di hadis ke-15 ini temanya adalah menyantuni anak yatim. Ketika kita menyantuni anak yatim, maka ada beberapa keutamaan-keutamaan yang kan kita peroleh dari kita ketika mau melakukan amalan tersebut, yaitu menyantuni anak yatim. Atuhibu ayalina qalbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senangkah engkau bila hatimu menjadi lembut dan lunak, watutrika hajataka, serta memperoleh apa yang engkau butuhkan. Kemudian jawabannya adalah irhamil yatima. Yang pertama, kasihanilah dan santunilah anak yatim. Wamsah roksahu, usaplah kepalanya, wa'adhimhu min ta'amika, dan berilah ia makan seperti juga engkau makan. Yalin qalbuka, niscaya hatimu pasti akan menjadi lembut. Watut rik hajataka, dan serta engkau memperoleh apa yang engkau butuhkan. Nah, ini ketika kita semuanya ingin mendapatkan sesuatu keberkahan dari Allah berupa hati yang tenang, yang lembut, kemudian hajat-hajat kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk kita semuanya itu menyantuni anak yatim. Nah, hadis mengenai mengasihi dan menyantuni anak yatim bermakna perintah untuk menyayangi, merawat, dan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan papan, dan tidak menzalimi atau merendahkan mereka. Itu yang dimaksud dari keterangan hadis ini. Perbuatan mulia ini karena menjamin anak yatim tidak merasa sebatang kara dan memberikan kedekatan derajat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Nah, ini juga sebagai bukti dukungan moral kita sebagai sesama umat manusia untuk saling membantu apabila ada saudara kita yang membutuhkan. Misalnya ada anak-anak terlantar, orang tuanya mereka itu meninggalkan mereka, ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia kedua-duanya, maka kita wajib untuk membantu anak tersebut. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, ketika kita melakukan dan menyantuni anak yatim, maka kita semuanya insya Allah akan dicukupi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana janji yang ada di situ. Di hadis tersebut di akhir adalah watudrik hajataka, engkau memperoleh apa yang engkau butuhkan ketika kita semuanya menyantuni anak yatim. Nah, ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, keutamaan luar biasa dari hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kedekatan dengan beliau di surga bagi orang yang merawat anak yatim, diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Kemudian ketika kita melakukan santunan kepada anak yatim, itu bisa melembutkan hati kita. Mengusap kepala anak yatim dan menyantuninya dianjurkan untuk melembutkan hati yang keras serta memudahkan terkabulnya. Maka kita semuanya ketika kita melihat dan memandang orang yang senang atau suka melakukan amalan tersebut, biasanya hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada perlindungan sosial dan ekonomi dari kita semuanya itu menyantuni anak yatim. Santunan bukan hanya materi, makanan atau harta, tetapi juga perlindungan emosional agar mereka tidak merasa rendah diri akibat ditinggal ayahnya ataupun ibunya ataupun kedua-duanya. Kemudian selanjutnya yaitu larangan menzalimi. Hadis tersebut menekankan larangan merendahkan atau menyakiti anak yatim, melainkan harus diayomi. Nah, ini sebagaimana yang banyak dilakukan oleh aktivis-aktivis sosial yang mereka meluangkan dan banyak membantu anak-anak yatim, sehingga kita lihat di beberapa daerah di Indonesia itu sudah banyak yayasan yatim
yaitu. Nah, itu sebagai wujud dukungan moral dan juga sebagai wujud kita itu tidak menzalimi anak tersebut, melainkan harus diayomi. Ketika mereka membutuhkan pertolongan kita yang mampu harus menolong mereka. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita Muslim di Indonesia sebagai bentuk mewujudkan supaya mereka itu tidak merasa rendah diri, sehingga mereka kita dukung melalui dukungan sosial. Kemudian yang makna selanjutnya dari hadis tersebut adalah makna mengusap kepala. Yaitu apa sih maksud dari mengusap kepala? Secara simbolis menunjukkan belayan kasih sayang, perlindungan dan perhatian. Sering dikaitkan dengan keutamaan khusus pada bulan Muharram. Nah, ini kalau kita kaji terlebih dalam bahwasanya ketika kita santunan itu dianjurkan untuk di bulan-bulan Muharram, maka banyak peristiwa yang dilakukan oleh seorang di bulan Muharram. Hadis selanjutnya adalah hadis yang berkaitan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Hadis yang ke-16. Ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanata tampuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu at-Tabrani an Abi Dzar. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tampuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah di antara sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ke-16 ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan kepada Allah itu bagaimana? Sejauh yang dijelaskan oleh hadis tersebut di hadis 16 adalah dimanapun kalian berada, baik itu di tempat tersembunyi, di tempat terpencil, terlihat atau tidak terlihat, perintah Allah tetap sama, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada manusia ini ada beberapa catatan penting atau poin penting yang dimaksud dari hadis tersebut. Nah, maksud hadis bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada, ittaqillah haitsu ma kunta, itu adalah perintah untuk konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya dalam segala situasi dan kondisi, baik saat ramai maupun sepi, susah maupun senang, serta saat dilihat orang ataupun tidak. Berikut adalah poin-poin penting pemaknaan hadis tersebut. Nah, yang pertama ada 3 poin penting yang perlu kita catat di sini. Konsistensi atau istiqomah dalam melakukan kebaikan atau ketakwaan kepada Allah. Takwa tidak terbatas di masjid atau saat beribadah ritual saja, melainkan harus dibawa dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam berbisnis, bekerja, dan berinteraksi sosial. Poin yang kedua adalah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita semuanya ini adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Tiada satupun semua manusia yang hidup di bumi ini tanpa pengawasan Allah. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah kehilangan hambanya di tempat apapun, itu yang membuat kita bertakwa kepada Allah. Kita sadar akan pengawasan Allah, jadi maka kita terus berbuat baik kepada Allah, sehingga tidak berbuat dosa bukan karena takut aturan manusia, melainkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah poin penting dari hadis tersebut, konektivitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takwa harus dibarengi dengan akhlak mulia kepada sesama manusia. Kholiqin nas bihulukin hasanin, dan segera memperbaiki kesalahan dengan perbuatan baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan hablum minallah dengan hablum minan nas, kita perbaiki hubungan ketakwaan kita kepada Allah, baru kita memperbaiki hubungan sesama antar manusia. Makanya di sini dikatakan kholiqin nas bihulukin hasanin, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita perbuat kepada sesama manusia, dan kita juga berusaha untuk berakhlak dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Kalau dua-duanya ini kita jalankan, maka itulah yang disebut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Demikian pembahasan untuk kitab Mukhtarul Ahadits pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, share, and comment untuk konten-konten selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.